Ya, AFC akhirnya bikin keputusan soal Bahrain yang ogah lawan timnas Indonesia di GBK. Media Malaysia langsung bahas ini. Tak bisa disembunyikan, curhat pilu Kelvin Verdonk ke media Belanda sampai bilang begini. Dan proses Kevin Dix dipercepat pekan depan, November sudah bisa bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, belakangan ini media sosial dihebohkan dengan pernyataan Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau WFA yang meminta kepada AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia yang semula akan dilakukan di kandang skuad Garuda. Permintaan itu disebut bermula dari ramainya media sosial usai timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain. Pihak Bahrain mengaku merasa khawatir akan keselamatan para pemain jika bermain di Indonesia nantinya. Padahal permasalahan ini bermula dari tindakan kontroversial wasit pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia yang berujung pada gol penyama kedudukan Bahrain yang membuat skuad Sinteyong gagal menang. Ya, pernyataan Bahrain untuk meminta pertandingan melawan timnas Indonesia di tempat netral pun mengundang perhatian media asing, tidak terkecuali media asal Malaysia. Media Malaysia yaitu Makan Bola turut menyoroti sikap Bahrain tersebut. Setelah mengajukan permintaan perpindahan lokasi pertandingan, pihak AFC pun memberikan tanggapannya. AFC pertimbangkan perubahan tempat laga timnas Indonesia versus Bahrain, tulis media Malaysia Makan Bola. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menerima surat permohonan Bahrain terkait isu perubahan venue laga tim bersama Indonesia pada Maret 2025. Lanjutnya, dan menurut media Malaysia, pihak AFC sementara membuat keputusan yaitu akan membahas lebih lanjut terkait permintaan Bahrain. AFC menangani masalah ini dengan serius dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh pemain, ofisial, dan pendukung, serta mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman secara online. AFC akan membicarakan masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi seluruh petarung yang terlibat dalam pertandingan ini. Bunyi pernyataan AFC seperti yang ditulis oleh media Malaysia. Ya, berkaitan dengan sikap Bahrain, media Malaysia turut membahas wacana yang mencuat bahwa ada keinginan dari supporter timnas Indonesia untuk meninggalkan AFC dan bergabung dengan Oceania karena terus-menerus merasa dirugikan, apalagi jika permintaan Bahrain ini nantinya dikabulkan oleh AFC. Fan Indonesia yang marah ingin tim tersebut meninggalkan AFC dan bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Oceania atau OFC kalau tawaran Bahrain diterima, tulis media Malaysia Makan Bola. Dan di informasi bola selanjutnya, Kelvin Verdonk mencurahkan isi hatinya kepada media Belanda usai membela timnas Indonesia. Ia merasa skuad Garuda kurang beruntung pada dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk periode Oktober 2024. Ya, timnas Indonesia menelan hasil kurang baik dalam dua pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdonk dan kawan-kawan ditahan imbang timnas Bahrain dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Nah, setelah itu Indonesia menelan kekalahan dari timnas China dengan skor 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao pada Selasa 15 Oktober 2024. Ya, dua hasil minor ini membuat timnas Indonesia turun ke posisi 5 klasmen sementara grup C. Kelvin mengakui hasil dua pertandingan ini jauh dari ekspektasi para penggawa timnas Indonesia. Ya, meskipun tidak ditargetkan, tapi pemain NEC Nijmegen itu kecewa tidak mendapatkan kemenangan. Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan 3 poin 2 kali. Meskipun kami tidak menargetkannya, kata Kelvin. Ya, lebih lanjut pemain berusia 27 tahun ini menceritakan situasi yang dialami oleh timnas Indonesia dalam dua pertandingan tersebut. Ya, pada laga melawan Bahrain, Kelvin mengaku kecewa, kurang beruntung, dan dirugikan oleh wasit. Pertama, kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99, keluh Kelvin Verdonk.
Dan sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut sampai Bahrain mencetak gol dan kami kurang beruntung dalam hal itu. Tapi kami sendiri juga tidak bagus, kata pria berdarah Aceh ini. Sedangkan ketika melawan China, Kelvin mengatakan kesalahan besar timnas Indonesia adalah tertinggal 2 gol di babak pertama. Sebab menurutnya tim Dragons adalah tim yang pandai mengulur waktu sehingga sulit untuk menciptakan gol balasan. Kami difavoritkan melawan China, tapi Anda dengan cepat tertinggal di babak pertama. Dan dalam jenis permainan seperti itu sangat sulit untuk bangkit kalau Anda tertinggal. Dan negara-negara tersebut akan mengulur waktu ya. Kiper tersebut selalu mengalami masalah pada tulang rusuknya dan selalu terjatuh. Itu sebenarnya dimulai pada skor 0-0. Dan gol balasan datang terlambat, pungkas Kelvin Verdong. Ya, terlepas dari 2 hasil tersebut, timnas Indonesia masih punya satu asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ada kasus Sintayong kini punya 6 pertandingan sisa dengan rincian 4 laga kandang dan 2 pertandingan tandang. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda Kevin Dix akan dilaksanakan pada pekan depan. Beberapa waktu yang lalu, pemain milik FC Copenhagen tersebut menyambangi Jakarta. Ia datang ke tanah air bukan tanpa tujuan yang jelas. Kedatangannya ke Indonesia bertujuan untuk bertemu dan berjabat tangan langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan tersebut menjadi pertanda bahwa dirinya sepakat bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Ya, meski sudah berjabat tangan, Kevin masih belum bisa dipastikan akan membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan adanya perubahan dalam struktur kepemerintahan Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Ya, perubahan struktur pemerintahan ini membuat proses naturalisasinya mungkin akan memakan waktu yang lama. Meski begitu, ada satu kabar baik terkait naturalisasi dari Kevin. Proses perpindahan kewarganegaraannya akan dilangsungkan pada pekan depan. Hal itu disampaikan oleh Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Dito menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima surat rekomendasi perpindahan kewarganegaraan Kevin dari PSSI. Nah, surat rekomendasi yang baru diterima ini membuat prosesnya sedikit terhambat. Oleh sebab itulah mereka baru bisa memproses naturalisasi bek berusia 28 tahun tersebut pada pekan depan. Oh ya, Kevin Dix baru bisa kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin. Jadi ini akan kami proses minggu depan, kata Dito. Setelah itu struktur pemerintahan yang baru juga akan tersedia pada pekan depan. Jadi Dito berharap para penggemar tetap bersabar mengenai hal ini. Pemerintahan baru adanya minggu depan. Jadi mungkin kita lihat menterinya juga. Jadi ya ini kan hari terakhir kerja kami, pungkasnya. Ya, meski proses naturalisasinya akan dikerjakan pada pekan depan, hal itu tetap tidak menjamin Kevin akan membela timnas Indonesia pada November mendatang. Sebab diketahui tim Merah Putih akan melanjutkan kiprah mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Ya, ada kasus Sintayong akan melakoni laga kelima dan keenam mereka dengan menghadapi timnas Jepang di 15 November dan timnas Arab Saudi di 19 November.